dewatering guna meningkatkan kualitas hasil peternak lebah lokal. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri dan bisa dimulai presentasi saat waktu telah menunjukkan sisa waktu 25 menit. Terima kasih. Terima kasih. Mohon untuk izin cek suara untuk Saudara Rizky. Apakah suara saya terdengar? Baik, suaranya terdengar dengan jelas. Oke, untuk Saudara Eko. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Terima kasih. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai. Presentasi dimulai pada menit ke-25. Sisa waktu 1 menit lagi, dipersilakan kepada peserta untuk melakukan sesi presentasi dimulai saat sisa waktu 25. Terima kasih. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai karya anak bangsanya, karena karya anak bangsa merupakan wajah bagi bangsa Indonesia. Ayo generasi muda, kita bangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kedamaian untuk kita semua. Yang terhormat para Dewan Juri Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 33 tahun 2020 dan teman-teman inovator muda yang saya banggakan. Madu
adalah bahan pangan yang memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia. Madu terdiri dari mineral dan vitamin yang mampu meningkatkan metabolisme tubuh. Madu memiliki kandungan enzim yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Selain itu, madu memiliki kandungan lain seperti gula dan air. Indonesia adalah salah satu negara penghasil madu terbesar dan terbaik di dunia. Namun, rata-rata kadar air pada madu di Indonesia sebesar 26%. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan karena menurut standar nasional Indonesia untuk kadar air pada madu maksimal adalah 22%. Pembatasan kadar air tersebut dikarenakan tinggi kadar air berpengaruh terhadap proses fermentasi yang terjadi pada madu. Semakin tinggi kadar air, maka proses fermentasi semakin cepat. Proses ini tidak diinginkan karena dapat mendegradasi gula menjadi alkohol sehingga menurunkan kadar gula dan meningkatkan keasaman sehingga kualitas madu menjadi rendah. Oleh karena itu, diperlukan teknologi untuk menurunkan kadar air untuk meningkatkan kualitas pada madu. Sebelumnya, terdapat teknologi vakum evaporator. Teknologi ini mengkondisikan titik uap air menjadi 40 derajat Celcius dengan kondisi vakum. Hal tersebut beresiko untuk merusak kandungan madu karena menurut Ariandi dan Hairati, aktivitas enzim diastase yang merupakan salah satu kandungan terpenting pada madu akan menurun pada suhu 40 derajat Celcius dan akan tidak aktif pada suhu yang melebihi itu. Teknologi lainnya adalah penerapan dehumidifier untuk pengeringan udara RH rendah. Teknologi ini mampu menurunkan kadar air pada madu tanpa bantuan proses termal. Namun untuk menurunkan kadar air sebesar 6% dibutuhkan waktu selama 3 hari. Lamanya waktu proses tersebut menyebabkan aktivitas enzim diastase menurun dari 5,49 DN menjadi 1,65 DN berdasarkan penelitian Darmawan dan Agus Tarini. Berdasarkan permasalahan dan teknologi sebelumnya yang belum memadai, kami 3 mahasiswa dari Universitas Brawijaya dengan Rian Fauzi selaku koordinator, Rizky Putra Samudra dan Melenio Eko Haryono sebagai anggota di bawah bimbingan Bapak Joko Prasetyo STP MSI yang berperan sebagai supervisor dan motivator yang telah hadir pada hari ini untuk mendukung tim kami. Kami dengan bangga mempersembahkan teknologi pemurnian madu high grade berbasis elektroosmosis Dewa Tering guna meningkatkan kualitas hasil peternak lebah lokal. Target luaran dari program ini berupa laporan kemajuan, laporan akhir, dan video alat. Program ini dilaksanakan di rumah masing-masing pada bulan Agustus sampai dengan September 2020. Pelaksanaan program yang terdiri dari diskusi tim, pembimbingan dosen, simulasi menggunakan perangkat lunak ANSYS, studi literatur, pembuatan video, penyusunan laporan, pembelian sarana pendukung, konsultasi video, publikasi media online, konseling, monitoring, evaluasi, dan semuanya dilakukan secara daring. Alat yang digunakan untuk mencapai target luaran adalah laptop yang dilengkapi aplikasi Autodesk, Filmora, dan ANSYS. Untuk pengisi suara pada video pelaksanaan, kami menggunakan mikrofon. Sedangkan bahan untuk video kami dapatkan dari situs Pixabay dan YouTube. Teknologi yang akan kami terapkan pada alat ini adalah elektroosmosis Dewa Tering yang menggunakan medan listrik searah untuk menggerakkan air. Keterbaruan teknologi pada alat kami adalah penerapan variasi puls yang sebelumnya belum diterapkan. Variasi puls akan mencegah terjadinya penumpukan ion sehingga penurunan kadar tidak terhambat. Keterbaruan lainnya adalah penerapan compression unit yang digunakan agar tidak ada ruang antar madu dan elektroda sehingga pemberian tegangan tidak terhambat dan proses berlangsung lebih cepat. Sebelumnya, elektroosmosis diterapkan pada bahan pangan yang membutuhkan pengurangan kadar air secara non-termal, seperti tomat yang menggunakan tegangan 36 volt dan menurunkan kadar air sebesar 2%. Putih telur, bulir jeruk, dan yogurt menggunakan tegangan 30 volt yang menurunkan kadar air sebesar 0,85% hingga 23,88% kadar air.
Sebelumnya, elektroosmosis adalah teknologi yang penggunaannya sebatas untuk pengeringan selak. Adapun desain alat yang kami hasilkan adalah sebagai berikut. Compression unit sebagai pemendek jarak antar elektroda, kabel penghubung sebagai penyambung arus listrik, pulse control sebagai pengontrol pulse arus listrik, LCD sebagai indikator arus dan pulse listrik, power supply sebagai sumber arus DC, elektroda sebagai alat yang menghantarkan arus listrik menuju bahan, reaktor chamber sebagai wadah tempat terjadinya penurunan kadar air, storage chamber unit sebagai wadah penampung air yang dipisahkan dari madu. Spesifikasi dari teknologi yang kami gunakan memiliki dimensi 21 kali 15 kali 14 cm dengan dimensi reaktor chamber berjari-jari 4 cm dengan tinggi 10 cm dan dimensi storage chamber berjari-jari 4 cm dengan tinggi 4 cm. Teknologi kami memiliki kapasitas sebesar 500 gram madu serta menggunakan arus listrik sebesar 10 ampere dengan tegangan 36 volt. Penentuan tegangan ini berdasarkan hasil penurunan kadar air paling banyak pada penelitian sebelumnya yang menggunakan pasta tomat. Cara kerja teknologi pemurnian madu diawali dengan memasukkan madu ke dalam reaktor chamber. Selanjutnya, compression unit diputar untuk mengecilkan volume yang memperpendek jarak antar elektroda sehingga penurunan kadar air dapat dilakukan lebih cepat. Kemudian pulse control akan mengalirkan arus listrik dari power supply ke elektroda sehingga terjadi reaksi elektroosmosis. Air pada madu akan bergerak dari anoda menuju katoda. Karena adanya variasi pulse, maka air akan jatuh ke storage chamber. Berdasarkan simulasi perangkat lunak ANSYS pada laptop, didapatkan kenaikan suhu kurang dari 1%, sehingga proses pengurangan kadar air dapat dilakukan tanpa merusak kandungan madu. Hasil perbandingan yang kami dapatkan berdasarkan dari studi literatur dan pendekatan teknis. Diprediksi alat kami lebih unggul dibandingkan teknologi sebelumnya karena pada teknologi sebelumnya mampu menurunkan kadar air sebesar 1,12% dan 0,083% dalam pengoperasian 1 jam. Sedangkan alat kami mampu menurunkan kadar air sebesar 1,25%. Dan alat kami diprediksi lebih aman untuk digunakan karena tidak menggunakan thermal dalam pengoperasiannya. Serta alat kami jauh lebih hemat dan terjangkau dalam pengoperasiannya. Rencana tahapan selanjutnya dari program kami adalah pada tahun 2021 kami akan membuat prototipe dan melaksanakan uji coba alat. Pada tahun 2022 menyempurnakan alat dari evaluasi uji coba. Pada tahun 2023 kami akan mengembangkan desain untuk skala industri. Dan pada tahun 2024 akan melaksanakan produksi alat dan komersialisasi alat. Kesimpulan dari program yang kami laksanakan sebagai berikut. Yang pertama, rancangan teknologi pemurnian madu berbasis elektroosmosis dewatering diprediksi mampu menurunkan kadar air sebesar 1,25% dalam waktu pengoperasian 1 jam. Sebaran kenaikan suhu akibat aliran listrik yang diberikan memiliki nilai 0,97% sehingga aman untuk madu karena dapat menjaga kualitas dari enzim diastase yang dapat terdeaktivasi pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya rancangan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas madu peternak lebah lokal. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang senantiasa mendukung program kreativitas mahasiswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada tim yang telah melakukan sesi presentasi tadi. Kemudian dipersilakan kepada Dewan Juri untuk dapat memulai sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Saya akan mulai ya diskusi kita. Ucapkan selamat pada Mas Rian dan kawan-kawan yang berhasil sampai di BIMNAS pada pagi hari ini. Oke, baik. Tadi idenya bagus ya, bagaimana bisa memurnikan madu dengan mengurangi kandungan air ya tadi ya. Baik, tadi Anda sudah sampaikan ada spesifikasi, kemudian
bagaimana cara Anda melakukan pengujian terhadap desain Anda. Jadi kan ini masih desain ya Mas ya. Ini masih desain memang belum dibuat alat. Tapi bagaimana cara Anda menguji bahwa desain Anda itu akan kalau dibuat beneran gitu akan punya spesifikasi seperti yang diinginkan. Gitu. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk membuktikannya, pertama kami melakukan studi literatur, kami mencocokkan dan membandingkan dengan literatur yang sudah ada. Kemudian juga kami melakukan simulasi, Pak, menggunakan software ANSYS itu untuk melakukan analisa suhunya, sebaran suhu, dan kemudian kami menggunakan software COMSOS, Pak. Nah, itu pada simulasi ini, dapat dilihat pada layar itu adalah sebaran suhunya, di mana kenaikan suhunya hanya berkisar kenaikan 0,25. Nah, berikutnya adalah menggunakan COMSOS, Pak. Nah, dari parameter yang kami dapatkan, parameter tersebut kami dapatkan dari dari ini, Pak, dari Devreya dan Nitrasu 2019, itu parameter yang kami masukkan kepada softwarenya. Nah, kami dapatkan kecepatan penurunan airnya 0,11 mm per second. Nah, dengan simulasi tersebut, kami membuktikan bahwa alat kami secara teoritis dan secara simulasi menggunakan COMSOS dapat menurunkan kadar air sesuai dengan yang kami harapkan. Begitu, Pak. Oke, baik, yang kadar air tadi berapa? Gimana Mas? Maaf, bisa di... Ya, untuk penurunan kadar airnya, laju penurunan kadar airnya sesuai dengan simulasi yang kami jalankan 0,11 mm per second, Pak. Gitu. 0,11 mm per second. Kalau yang tadi ada dalam kesimpulan Anda diprediksi 1,25% tadi apa? Ya, 1,25% itu dalam satu kali proses dengan bahan yang dimasukkan sebesar 500 ml, Pak. Begitu. Jadi dengan bahan 500 ml dengan indikasi penurunan kadar air di bawah 22%, itu 1,25% dalam waktu 1 jam begitu, Pak. Ya. Baik. Tadi Anda menyampaikan bahwa perbedaan keunikan dari desain Anda itu adalah penggunakan metodenya ini. Ya, bisa disampaikan terlebih dahulu kalau yang lain seperti apa gitu, biar komparasinya lebih mudah. Ya, baik Pak. Untuk elektrosmosis dewatering sendiri, teknologinya kebanyakan selama ini, baik di jurnal nasional maupun internasional, itu diterapkan pada penurunan kadar air pada tanah, pada teknik sipil. Nah, baru sedikit digunakan pada pada makanan, seperti pada pasta tomat, yogurt, dan putih telur. Nah, pada penerapan sebelumnya, jurnal-jurnal tersebut hanya menggunakan elektrosmosis dengan variasi tegangan, waktu, dan arus. Nah, pada alat kami menggunakan tambahan hybrid atau inovasi keterbaruan dengan menggunakan pulse, Pak, variasi pulse, di mana kami memberikan waktu 80 second positif, 10 second negatif, dan 10-nya lagi tanpa tegangan. Kenapa kami menggunakan variasi pulse? Dengan variasi pulse kami akan meniadakan terjadinya polarisasi ion pada air, Pak. Jadi ketika terjadinya polarisasi ion, maka penurunan kadar air akan tersendat karena akan ada penumpukan kadar ion pada anodanya, Pak, begitu. Oke, Menambahkan baik. untuk ya, silakan. Jawaban. Jadi selain itu elektroosmosis merupakan metode non-thermal, di mana metode non-thermal ini sangat diperlukan pada proses pemurnian madu karena di dalam madu sendiri terdapat enzim diastase. Enzim ini memiliki sensitivitas terhadap suhu. Ketika sudah mencapai suhu 40 derajat, enzim diastase akan mengalami penurunan aktivitasnya. Selain itu, di dalam madu terdapat HMF atau hidroksil metil furfural, di mana HMF ini dapat digunakan sebagai salah satu kriteria apakah madu ini telah diberikan perlakuan panas yang terlalu tinggi, sehingga apabila pemberian panas terlalu tinggi ini akan menyebabkan
pengaruh terhadap pH dan pH, terus gula produksi dan enzim-enzim yang ada pada madu sendiri. Ya, oke. Baik, cukup. Silakan Pak Rahmat atau Pak Herman. Saya? Silakan Oke Pak. ya. Ya. Baik. Ini saya ingin mengeksplorasi di osmosisnya ya, elektroosmosis. Membran yang Anda pakai apa? Ya, pada penerapan alat kami yang menjadi membrannya adalah madunya sendiri, Pak. Jadi bahan yang akan dilalui atau dilewati oleh airnya adalah bahan madu dan kemudian melewati elektroda yang berupa poros, Pak, gitu. Bahannya adalah madu. Maksudnya bagaimana? Saya tidak paham. Karena kan Maksud dari ya, yang bergerak itu apa? Kan air yang bergerak. iya, Pak. Bahannya kemudian yang membrannya itu madu itu sendiri, berarti tidak ada membrannya dong. Artinya cuma madu sama air, kemudian Anda osmosis, kemudian begitu atau bagaimana? Tolong dijelaskan dulu. Ya, mengapa saya menggunakan istilah membran pada bahan madu? Karena biasanya membran itu digunakan pada istilah pada penurunan kadar air pada konstruksi, Pak, begitu. Nah, pada alat kami sendiri ada dua medium yang akan dilewati oleh air pada madu. Pertama dari madunya sendiri, kemudian akan melewati dari elektrodanya, begitu. Untuk elektrodanya sendiri berbentuk jaringan seperti mesh dengan ukuran 150, Pak, gitu. Menambahkan, untuk elektrodanya sendiri kami menggunakan bahan stainless steel yang pastinya aman untuk digunakan. Mohon maaf Pak, untuk mikrofon dari Bapak ke mute. Oke, sistem alatnya coba ditunjukkan lagi. Yang tadi yang ada tabung atas, tabung bawah, slide-nya itu. Nah, ini kan dia bahan madu ini, kemudian elektrodanya itu di posisi mana kalau yang digambar ini? Bisa dijelaskan? Ya, untuk elektrodanya sendiri pada bagian atas dan bagian bawahnya, Pak. Dari warna kuning itu ya? Dari iya, warna kuning. Ada garis warna putih itu menunjukkan dari elektrodanya sendiri, begitu, Pak. Oh, oke, di atas dan di bawah, gitu ya. Ya. Kemudian begini, kalau ini kan posisinya vertikal ya? Iya, benar, Pak. Berat jenis madu sama air bedanya berapa? Ya, untuk madu sendiri karena masuk pada non Newtonian, jadi Saya kurang jelas. Gimana? untuk berat jenis madu sendiri itu kurang lebih 1,5 kg per 1 liter, Pak, begitu. Oke, berarti airnya, berat jenis air? Karena ini kan ada tampungannya di bawah ya, ini akan sangat berpengaruh. Ya, untuk air sendiri berat jenis airnya lebih berat, Pak, 18,0,15. Nah, untuk air sendiri Sebentar. akan Berapa lebih tadi? mudah. Berat jenis air berapa? 18 gram per mol, Pak. 18. Oke. Baik, oke. Kita lupakan berat jenis, kemudian lanjut ke begini. Ini kan Anda pengen mengurangi kadar air di madu gitu ya, dengan alat ini ya. Halo? Ya, Benar, Pak. ya, benar, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah dilarang ada air di madu? Izin menjawab. Ada airnya sendiri di madu itu akan mempengaruhi kualitasnya, Pak. Iya, pertanyaan saya, apakah dilarang ada air di madu? Jika di bawah 22% itu tidak dilarang, Pak. Namun jika di atas 22% dia akan
merubah gula pada madu akan menjadi alkohol, Pak, begitu. Iya, artinya kan sebetulnya tidak ada masalah dengan, jadi Anda melakukan ini itu kan untuk kasus madu yang airnya terlalu banyak kan, dan sebetulnya kalau dia madu alam sebetulnya sudah rata-rata itu akan sesuai dengan rasio bahkan di bawah 22% ya, setahu kami ya, kadar air di madu alam. Kecuali mungkin ada modifikasi dari industri atau UMKM yang memproduksinya, itu beda lagi urusan. Nah, sehingga sebenarnya tidak ada masalah. Artinya Anda menerapkan ini itu khusus untuk madu-madu yang kualitasnya buruk gitu. Apa begitu? Ya. Izin menambahkan Pak, izin menjawab. Jadi dari untuk kadar air pada madu di Indonesia sendiri itu rata-rata 26%, itu berdasarkan literatur yang kami baca dari daftar belakang kami ya. Jadi dari situ madu hutan itu termasuk salah satunya dari Riau itu lebih dari 26%. Nah, itu rentan fermentasi, Pak. Juga dalam pemanenan madu itu sangat mempengaruhi kadar air, Pak. Jadi ketika di musim hujan kadar air relatif lebih tinggi daripada di musim kemarau. Seperti itu. Baik. Ya, izin Cukup, menambahkan, Pak. Jadi cukup mungkin ya, Pak. Ya, Penjelasannya cukup untuk Pak Herman ya. Silahkan dilanjutkan. Mohon maaf Pak Rahmat. Oke, baik Pak, selamat. Ya, melanjut dari Pak Herman ini Ananda Rian Fauzi ya, selamat. Nah, baik, ini kan yang didesain ini kan masih rancangan ya desainnya. Itu untuk skala 500 gram ya, skala kecil ya. Ya, dengan skala kecil, nih ya. Nah, artinya prosesnya ini, ya, prosesnya dari, karena kan Bapak termasuk doyan madu ini. Ke daerah itu rata-rata ngambil madu. Sekarang kadang-kadang stok Jambi dan daerah kan itu. Madu-madutan kan begitu. Nah, kalau misalnya, ya, untuk skala kita 500 gram, itu berapa lama proses daripada penggunaan kadar airnya itu? Untuk mencapai di bawah 22% tadi. Ya, untuk kasus yang kami gunakan sendiri, Pak, untuk penurunan kadar airnya sehingga agar di bawah 22% itu perlu diturunkan 1,25%, Pak. Itu dalam waktu 1 jam menggunakan alat electrolysis demonitoring itu. Ya, kalau mau nanti kita kembangkan ke berikutnya, kita butuh misalnya, ya, untuk misalnya yang 1000 gram lah misalnya kita katakan. Nah, apa langkah-langkah misalnya ke depannya nanti untuk yang bisa kita lakukan perubahan? Ya, untuk scale up-nya sendiri, Pak, kita akan memperhatikan dari studi lebih lanjut lagi tentang madunya sendiri dengan dimensi yang lebih besar dan penelitian tentang pengaruh dari elektrodanya sendiri, Pak. Nah, kami menggunakan dimensi yang sekarang karena karena kami menggunakan studi banding jurnal-jurnal dengan dimensi sekian itu lebih baik dengan ukuran elektroda dan mesh yang sekian, Pak, begitu. Ya, karena nanti kan saya lihat kan ke 2024-nya kan dalam bentuk komersial kan begitu. Kita kan sekarang masih tahap pendesainnya supaya kita bisa tahu, karena Bapak lihat tadi kan ada arusnya 10 ampere, kemudian tegangan itu 36 volt kan begitu. Ya, Pak. Sumbernya begitu. Ya, benar, Pak. Nah, artinya kalau nanti kita desain nanti berapa lah kita nanti rancangan kita arus yang kita butuhkan. Ya, untuk perancangan tegangannya sendiri sementara kami masih menggunakan 36, Pak, dan itu didapat kecepatan airnya tadi 0,11 mm per second. Nah, dengan penerapan yang lebih besar 1000 ml pasti itu akan menggunakan tegangan yang lebih tinggi, mungkin dapat mencapai 120 volt. Nah, itu juga kami akan melakukan penelitian dan studi kasus lagi dengan 120 volt dan dimensi yang sekian itu akan dapat laju penurunan berapa lama begitu, Pak. Ya, oke. Ya, kita kan nanti ke depannya itu supaya kita bisa ngerancang Mohon maaf, apa yang perlu kita baik, terima kasih. Habis. Baik, terima kasih kepada tim yang telah melakukan sesi presentasi tadi dan kita akan langsung ke sesi presentasi